Orang-orang yang melakukan persekusi karena dasar kebencian seperti ini atau kecurigaan seperti ini, itu sama saja artinya dengan mengkhianati agamanya sendiri. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sana fil islami sunnatan sayyatan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Jangan dukung ibadah mereka, itu saja. Kita dukung ibadah mereka dan juga akhirnya pendapatannya jadi haram nanti. Di Indonesia itu, orang Kristen itu adalah orang yang paling sulit untuk bikin tempat ibadah. Kristen dalam konteks ini adalah Katolik dan Protestan ya. Itu paling sulit. Baraya bikin gereja, baraya bikin apa, ditolaknya lama-lama, diapanya lama-lama, pokoknya mah dipersulit segala rupanya. Bahkan banyak yang akhirnya tidak. Ada dalam 10 tahun itu ada 200 sampai 300 gereja yang tidak diizinkan atau tidak didirikan karena ditolak oleh warga. Seperti itu. Bahkan ada beberapa gereja yang kemudian sudah berdiri, sudah megah, sudah mapan, sudah apa, ada yang dibakar, ada yang dilemparin, ada segala rupa, itu juga ada yang seperti itu. Saudara-saudara kita yang pada melakukan persekusi, kecurigaan kepada pemeluk agama lain, itu dasarnya apa? Kalau Islam digambarkan dengan cara-cara kekerasan seperti itu, lalu yang akan tertarik kepada agama kita itu siapa? Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sana fil islami sunnatan sayyatan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islah Bahrawi. Saya akan lebih membahas tentang sesuatu yang selalu berulang-ulang. Bukan hanya berulang pada kesejarahan kita hari ini, tapi berulang-ulang sejak berabad-abad yang lalu. Mulai dari zaman pra-Kristen, pasca-Kristen, pra-Islam, pasca-Islam, sampai ke kehidupan kita hari ini. Yaitu penyerbuan dan persekusi terhadap pemeluk agama lain. Terutama terhadap rumah ibadah. Kejadian kemarin, hari Minggu kemarin, rumah doa dari umat beragama lain itu diserbu dan bahkan korbannya sampai mengalami luka-luka. Ada 9 orang, 4 orang dan seterusnya, kita bisa saksikan di media. Mengapa ini terus terjadi? Karena satu hal, orang-orang tidak pernah menggunakan akal sehatnya dalam memeluk agama. Mereka salah menerjemahkan agama. Satu hal adalah setiap pemeluk agama diberi tugas oleh agamanya masing-masing untuk menyebarkan agamanya dengan cinta dan kasih sayang. Hanya dengan bahasa kasih sayang, kemudian tujuan-tujuan universal itu bisa menjadi daya tarik kepada orang lain untuk memeluk agama. Seperti saya misalnya yang beragama Islam, maka saya akan menunjukkan bahwa Islam itu toleran, Islam itu penuh kasih sayang, kedamaian, dan kemanusiaan. Maka Islam harus saya bawakan dengan cara yang sejuk, dengan cara penuh cinta. Sehingga orang berharap akan tertarik untuk melihat agama saya. Kalau kemudian dengan cara-cara kekerasan dan persekusi, siapa yang akan tertarik terhadap agama kita? Saudara-saudaraku sekalian, saya seringkali mengetengahkan soal ini, bahwa agama yang kita peluk hari ini semuanya berdasarkan takdir-takdir kelahiran manusia. Saya menjadi Islam karena ditakdirkan oleh Tuhan untuk lahir di Madura dari orang tua beragama Islam. Maka Islamlah saya. Kalau saya ditakdirkan oleh Tuhan untuk lahir di belahan dunia yang lain, dari orang tua yang beragama lain, tetangga saya beragama lain, rumah ibadah di sekitar saya beragama lain selain Islam, satu negara isinya agama lain dan mungkin hanya minoritas Islam di negara itu, mungkin saya tidak beragama Islam hari ini.
Coba kita bisa bayangkan kalau saya lahir di Meksiko, satu negara isinya Katolik, orang tua saya Katolik, sekolah saya Katolik, rumah ibadah di sekitar saya Katolik, dan semuanya aturan-aturan, semua secara politik dan sosial itu lebih mengarah kepada ajaran-ajaran Katolik, maka Katoliklah saya. Sementara kelahiran saya itu bukan pilihan saya. Kelahiran saya itu semua takdir dari Allah, sunnatullah. Maka kemudian saya bisa memeluk agama apa saja. Artinya begini, semua manusia apapun agamanya diciptakan oleh Tuhan yang sama. Lalu untuk apa kita membenci pemeluk agama lain? Lalu untuk apa kita mencurigai pemeluk agama lain? Dan apakah harus kita gelisah oleh keimanan orang lain yang berbeda? Di Indonesia itu, orang Kristen itu adalah orang yang paling sulit untuk bikin tempat ibadah. Kristen dalam konteks ini adalah Katolik dan Protestan ya. Itu paling sulit. Baraya bikin gereja, baraya bikin apa, ditolaknya lama-lama, diapanya lama-lama, pokoknya mah dipersulit segala rupanya. Bahkan banyak yang akhirnya tidak. Ada dalam 10 tahun itu ada 200 sampai 300 gereja yang tidak diizinkan atau tidak didirikan karena ditolak oleh warga. Seperti itu. Bahkan ada beberapa gereja yang kemudian sudah berdiri, sudah megah, sudah mapan, sudah apa, ada yang dibakar, ada yang dilemparin, ada segala rupa. Itu juga ada yang seperti itu. Kalau kita gelisah oleh berbagai perbedaan, maka kita seharusnya gelisah kepada diri sendiri. Karena kita sendiri kadang-kadang juga gelisah oleh perbedaan yang ada di dalam diri kita. Jadi perbedaan itu adalah keniscayaan yang dialami oleh seluruh umat manusia. Kita bisa saja bertetangga dengan orang yang memeluk agama lain dan bersuku lain, identitas primordial lainnya. Lalu untuk apa harus mempersekusi pemeluk agama lain karena kita mencurigai dan kita gelisah oleh keimanan orang lain itu? Kali ini, kemarin hari Minggu terjadi di Padang. Tujuannya apa? Ingin masuk surga kah? Hanya karena ingin masuk surga, lalu kemudian dia mempersekusi orang lain yang menurut mereka juga ingin masuk surga. Maka saudara-saudaraku, dalam beragama jangan pernah menempatkan Tuhan sebagai objek sengketa. Kita mencintai agama kita, iya, tapi tidak harus membenci agama orang lain. Kita semua diciptakan kemudian diberikan keimanan melalui takdir-takdir itu supaya kita mencintai konsep-konsep ketuhanan dan mencintai konsep-konsep kemanusiaan. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan persekusi terhadap pemeluk agama lain, ini semua adalah penterjemahan agama yang salah total. Karena dengan beragama, manusia harus mencintai manusia lainnya. Dengan beragama, manusia harus mencintai Tuhannya. Dan ketika manusia diminta untuk mencintai Tuhannya, seharusnya manusia juga mencintai takdir-takdir kelahirannya. Kata Habib Ali Al-Jufri dalam kitabnya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, bahwa manusia harus mengenal kemanusiaan lebih dahulu sebelum mengenal agamanya. Kenapa begitu? Supaya dengan beragama manusia tidak memiliki sifat arogan terhadap manusia lain yang berbeda. Karena semua manusia dilahirkan dengan harga diri yang sama. Takdir-takdir kelahiran yang kemudian mengubah nasib kita beragama ini dan beragama itu. Ini adalah persoalan-persoalan yang paling mendasar yang selama ini selalu dilakukan oleh umat manusia. Kita harus bisa menghargai orang lain yang berbeda. Ini penting. Kenapa begitu? Karena perbedaan itu semua datangnya dari Allah. Allah kemudian menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan catatan satu, lita'arofu. Saling mengenal dan saling berinteraksi dengan mengidentifikasi terhadap segala perbedaan itu. Jangan dukung ibadah mereka, itu saja. Kita dukung ibadah mereka dan juga akhirnya pendapatannya jadi haram nanti. Tujuan Allah membuat kita berbeda-beda supaya kita punya identifikasi masing-masing dan bisa saling menghormati satu sama lain. Sehingga apa? Kemudian kita bisa menciptakan kehidupan sosial yang saling menghargai. Banyak sekali orang-orang yang salah menerjemahkan agama, seolah-olah dengan beragama kita harus gelisah oleh keimanan orang lain yang berbeda. Sementara agama turunnya sesuai periode,
yang kemudian ketika datangnya Kristen, pemeluk agama sebelumnya masih ada. Ketika datangnya Islam, pemeluk Kristen juga masih ada. Apakah kemudian Allah menginginkan setelah Kristen datang kemudian semua orang bisa menjadi Kristen semua? Ataukah ketika Islam datang Allah menginginkan semua orang bisa menjadi Islam semua? Tidak. Maka sebagai umat Islam yang kita yakini sebagai agama yang terakhir, maka Islam harus berakhlak dan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Artinya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita harus bisa menjadi manusia yang berguna bagi manusia lainnya, bukan hanya kepada mukmin lainnya, bukan hanya kepada muslim lainnya, tapi annas, kepada manusia yang lain. Saya mengatakan ini dalam perspektif Islam karena saya beragama Islam dan di Indonesia pemeluk Islam adalah mayoritas. Mayoritas harus melindungi minoritas. Sama persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika memimpin Madinah. Ketika Rasulullah memimpin di Madinah, pemeluk Yahudi, pemeluk Nasrani, semua suku-suku yang berbeda, semua bersatu di bawah payung negara dengan saling menghormati satu sama lain. Oleh karena itu, ketika Rasulullah memimpin di Madinah, apa yang dilakukan pertama kali? Membuat Sahifatul Madinah yang disebut dengan Piagam Madinah. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menghargai hak dan kewajiban orang lain yang berbeda, dan kita bisa menghargai pemeluk agama yang juga berbeda-beda. Mereka juga punya keimanan yang sama. Kalau kita berbicara soal keimanan, semua itu tertanam sejak lahir. Maka kemudian caranya apa? Sampaikan agama kita ini supaya orang lain bisa terpengaruh, supaya orang lain bisa mencintai agama kita. Sampaikan dengan cinta dan kedamaian, bukan dengan kekerasan. Kalau wajah agama kita disampaikan dengan wajah kekerasan, dengan wajah yang sangar, maka orang lain bukan hanya mencintai, tapi pada akhirnya hanya menjadi hantu bagi orang lain. Agama kita tidak dicintai orang lain, malah nantinya akan dibenci oleh orang lain. Maka cara-cara persekusi seperti ini sudah keluar dari cara dakwah Islam, sudah keluar dari syiar Islam. Islam tidak pernah menganjurkan kepada orang untuk melakukan penyerbuan terhadap ibadat orang lain, termasuk juga persekusi terhadap pemeluk agama lain. Ini bukan pekerjaan Nabi, ini bukan perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi. Karena Nabi dahulu menghormati keyakinan orang lain dan bahkan membantu pemeluk agama lain yang sedang mengalami kesusahan. Ini yang dilakukan Rasulullah. Kalau kemudian ada orang-orang yang hari ini melakukan persekusi terhadap gereja, terhadap kegiatan ibadat orang lain, misalnya seperti yang terjadi di Padang kemarin, ini bukan sama sekali contoh dari Rasulullah. Agama dibuat, diturunkan oleh Allah agar manusia saling mencintai, bukan untuk saling membenci, apalagi saling mempersekusi. Sama sekali bukan itu tujuan dari Allah, dari Tuhan dalam penciptaan agama-agama. Agama ini diturunkan sesuai periodenya, dengan keyakinan masing-masing, dengan nabinya masing-masing, dan kitab sucinya masing-masing, untuk memperbaiki akhlak manusia, supaya manusia bisa mencintai konsep-konsep ketuhanan dan konsep sosial kemanusiaan. Jadi sekali lagi ingin saya garis bawahi bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan persekusi terhadap agama lain, pemeluk agama lain, dan apalagi orang yang sedang menghadap Tuhannya, sedang berdoa kepada Tuhan yang diyakininya, ini adalah pengkhianatan terhadap agama yang dipeluknya. Karena agama tidak pernah meminta kepada umatnya untuk melakukan pembinasaan, persekusi, atau juga melakukan proses-proses kebencian terhadap orang lain yang berbeda keyakinan. Saudara-saudaraku semua, apabila kita ingin menunjukkan bahwa agama kita ini adalah yang terbaik, tunjukkan bahwa agama kita ini adalah agama yang berbasis cinta dan kedamaian. Agama apapun, kita paham bahwa Islam bukan hanya ada di sini, bukan hanya ada di Arab, tapi juga ada di berbagai belahan di dunia manapun. Demikian juga Kristen, Hindu, Buddha, dan berbagai agama lain.
Kalau kita kemudian merasa gelisah oleh berbagai perbedaan, sampai kapan kita harus hidup normal? Karena apa yang kita hadapi adalah berbagai perbedaan. Maka keluarlah dari tempurung. Jangan menjadi katak yang terkungkung di dalam satu ruangan kecil yang seolah-olah dirinya adalah manusia yang terbaik, bahwa dirinya adalah manusia yang pasti akan masuk surga. Jangan pernah menghakimi orang lain akan masuk surga atau ke neraka, sementara kita sendiri tidak tahu akan masuk ke bagian yang mana. Ini dikatakan oleh Roghib As-Sirjani, seorang dokter ahli bedah dari Mesir. Dan ini harus kita yakini, janganlah kita pernah menghakimi terhadap orang-orang yang berbeda, karena kita sendiri tidak sanggup melakukan penghakiman terhadap diri kita sendiri. Jangan pernah menganggap bahwa keyakinan orang lain yang berbeda kita pasti salah, karena apa yang kita yakini juga tidak tahu kita bahwa salah dan benar hanya milik Allah semata, bukan keputusan kita. Jangan pernah juga menghakimi orang lain bahwa orang lain adalah pintu menuju jurang neraka. Jangan pernah. Yang paling penting dalam beragama adalah bermoral baik, beribadah kepada Allah secara tekun, tunjukkan kecintaan dan kepatuhan kepada Allah, dan juga cintai sesama umat manusia. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat dan juga mudah-mudahan bisa menghentikan aksi-aksi persekusi, dan mudah-mudahan kita tidak menjadi gelisah oleh keimanan orang lain yang berbeda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Orang-orang yang melakukan persekusi karena dasar kebencian seperti ini atau kecurigaan seperti ini, itu sama saja artinya dengan mengkhianati agamanya sendiri.